Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pramutia Galuh Gayatri, mahasiswa manajemen Universitas Teknokrat Indonesia dari kelas manajemen 23C dengan NPM 234111164. Di sini saya akan sedikit sharing tentang pentingnya kesehatan mental dan fisik bagi mahasiswa. Kesehatan mental atau yang juga dikenal dengan mental health adalah kondisi kesehatan yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, psikis, dan emosional seseorang. Mental health mencerminkan keadaan kesehatan mental seseorang, termasuk tingkat keseimbangan emosional, kemampuan mengatasi tekanan, dan kualitas hubungan interpersonal. Seseorang dapat dikatakan memiliki good mental health apabila memiliki jiwa ketenangan dalam hidupnya. Sebaliknya, seseorang yang kesehatan mentalnya terganggu akan merasa kesulitan dalam mengendalikan emosinya, bahkan dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain, kemampuannya dalam berpikir, atau bahkan memicu munculnya keinginan untuk melukai diri. Dan apa sih itu kesehatan mental? Good mental health atau kondisi yang baik pada mental health adalah kondisi ketika kejiwaan dan pikiran dalam keadaan tenang dan damai. Kondisi ini memungkinkan seseorang untuk berpikir lebih jernih dan fokus saat beraktivitas. Sama halnya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental juga penting untuk dijaga. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu mengoptimalkan potensi dirinya dalam menghadapi permasalahan hidup, tantangan, hingga menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Sementara itu, kondisi mental yang terganggu dapat berdampak buruk terhadap emosi, suasana hati, dan kemampuan seseorang dalam berpikir. Tanpa adanya penanganan yang tepat, kondisi mental yang terganggu dapat memicu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup penderitaannya, seperti menurunnya produktivitas di tempat kerja atau prestasi di sekolah hingga merusak hubungan sosial dengan orang lain. Maka dari itu, setiap individu dihimbau untuk mulai memelihara kesehatan mentalnya dan belajar mengenali gejala-gejala atau tanda dari gangguan mental. Sedari dini tanpa berpikir bahwa gangguan kejiwaan merupakan suatu hal yang tabu atau aib untuk diperbincangkan. Kesehatan mental merupakan aspek penting yang juga harus diperhatikan. Apabila kesehatan mental berangsur baik, mahasiswa dipastikan bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki, kehidupan sosial yang seimbang, dan mampu menyelesaikan masalah atau problem solving atau tantangan hidup yang dimiliki dengan tidak selalu menjadikan bunuh diri suatu kunci dari permasalahan yang tengah dihadapi. Melaksanakan program edukasi atau sosialisasi mengenai kesehatan mental di lingkungan kampus juga dinilai mampu menjadi langkah awal. Dengan adanya edukasi tersebut, mahasiswa bisa menambah pengetahuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda serta gejala kesehatan mental. Selain program edukasi, pelaksanaan layanan konseling di kampus juga dapat membantu para mahasiswa. Program ini juga berperan penting apabila mahasiswa dan pihak kampus bisa kooperatif guna pencegahan gangguan kesehatan mental. Dalam menghadapi permasalahan kesehatan mental, istilah high functioning anxiety menjadi penting untuk dipahami. Gejala kecemasan pada anak muda tidak hanya bersifat individual, tapi juga mencerminkan dampak global dari ketidakpastian yang melibatkan ketegangan dan stres yang berpotensi memperburuk kesehatan mental. Oleh karena itu,
Pemahaman mendalam dan perhatian terhadap high functioning anxiety menjadi kunci untuk memitigasi dampaknya. Dengan mengeksplorasi strategi pemahaman yang lebih luas terhadap kesehatan mental anak muda, kita dapat berkontribusi pada menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka dengan melibatkan upaya bersama untuk meningkatkan akses layanan kesehatan mental, mengurangi stigma terkait, dan meningkatkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi anak muda, termasuk high functioning anxiety. Dalam menghadapi tantangan kesehatan mental, terutama kondisi high functioning anxiety, pemahaman mendalam terhadap gejala-gejala yang mungkin dialami menjadi kunci untuk penanganan yang efektif. Gejala gangguan kecemasan umum seperti kegelisahan dan kekhawatiran umum menjadi ciri khas, tetapi high functioning anxiety juga melibatkan pertarungan internal yang mungkin tidak selalu terlihat oleh orang di sekitar individu tersebut. Menjaga kesehatan mental merupakan kunci dari segalanya. Dengan adanya mental yang baik menjadi investasi menuju masa depan yang cermat. Penting bagi mahasiswa untuk bisa mengontrol dirinya terlepas apapun masalah yang tengah dihadapi. Yakinkan pada diri sendiri bahwa bunuh diri bukanlah jawaban atas semua, terlebih lagi kesedihan hati dari orang yang ditinggalkan. Kita harus mencari pelampiasan yang positif untuk melampiaskan stres. Misalnya, dengan kita melakukan hobi yang kita senangi, kedekatkan diri kita pada Tuhan, dan rasa bersyukur menjadi pemicu utama menuju hidup yang penuh akan kebahagiaan. Kesehatan mental sangat penting, terutama bagi mahasiswa yang sering menghadapi tekanan akademis, tuntutan sosial, dan perubahan hidup yang signifikan. Berikut ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental mahasiswa. Yang pertama, mengatur waktu dengan bijak. Kita harus membuat jadwal yang teratur untuk kuliah, studi, istirahat, dan rekreasi. Hindari menumpuk tugas-tugas di waktu yang sama dan pastikan untuk memberikan diri kita cukup waktu untuk istirahat. Yang kedua, prioritaskan kesehatan fisik. Melakukan aktivitas fisik secara teratur, olahraga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Pastikan juga untuk makan yang sehat dan menjaga pola tidur yang baik. Yang ketiga, berbicara dengan orang lain. Jangan ragu untuk berbicara perasaan atau stres yang sedang kita alami dengan teman, keluarga, atau seorang konselor. Terkadang, berbagi pikiran dapat membantu meringankan beban mental. Yang keempat, atur harapan diri sendiri. Tetap realistis dalam menetapkan tujuan dan harapan terhadap diri sendiri. Hindari mengejar kesempurnaan yang tidak realistis dan menghargai pencapaian-pencapaian kecil. Yang kelima, pilih prioritas dan kelola waktu. Identifikasi tugas yang paling penting dan urutkan berdasarkan prioritas. Kelola waktu kita dengan baik untuk menghindari tekanan akademis yang berlebihan. Yang keenam, beristirahat dengan tepat. Berikan diri kita istirahat yang cukup antara sesi belajar. Jangan lupa untuk mengambil cuti singkat atau liburan jika kita merasa perlu. Yang ketujuh, pahami tanda-tanda stres dan depresi. Kenali tanda-tanda stres dan depresi seperti perubahan mood, kurangnya minat pada kegiatan yang biasa dinikmati, dan gangguan tidur. Jika kita merasa memerlukan bantuan, carilah bantuan yang profesional. Yang kedelapan, pelajari teknik manajemen stres. Amati dan terapkan teknik manajemen stres seperti meditasi, relaksasi otot, atau latihan pernapasan. Ini dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi gejala stres. Yang kesembilan, jaga keseimbangan sosial. Tetap terlibat dalam aktivitas sosial dan pertahankan hubungan dengan teman-teman. Dukungan sosial dapat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan akademis dan emosional. Yang kesepuluh,
Hindari perbandingan sosial. Hindari membandingkan diri Anda dengan mahasiswa lain. Setiap orang memiliki perjalanan dan tantangan hidup masing-masing. Fokus pada perkembangan pribadi Anda. Yang ke-11, memanfaatkan layanan kesehatan kampus. Jika kampus Anda menyediakan layanan kesehatan mental, manfaatkan fasilitas tersebut. Banyak sekali kampus yang menawarkan layanan konseling atau dukungan kesehatan mental. Yang ke-12, cari keseimbangan antara akademis dan kehidupan pribadi. Penting untuk kita menciptakan keseimbangan antara tuntutan akademis dan kehidupan pribadi. Berikan diri Anda waktu untuk bersantai dan menikmati kegiatan di luar dunia akademik. Mungkin sekian dari saya tentang betapa pentingnya kesehatan mental dan fisik bagi mahasiswa. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.